Baik, selamat malam Bu Sofi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi zakat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada saya Ratna Lestari Marten, kedua ada Klendi, ketiga ada Velin Cikwita, keempat ada Florentina Novianggit Pramesti, kelima ada Frida Sukmaningsih, dan terakhir keenam ada Miselia Ayu. Next. Sebelum membahas materi lebih lanjut, di sini akan saya bacakan mengenai poin-poin materi yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Materi yang akan dibahas di dalam presentasi kali ini meliputi pengertian zakat, pengertian infak, jenis-jenis infak, pengertian sodakoh, pengertian pajak, perbedaan dan persamaan dari zakat dan pajak, dasar syariah dari Al-Quran dan As-Sunnah, syarat wajib zakat, syarat harta untuk zakat, jenis-jenis zakat, objek zakat harta, penerima zakat, orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, hikmah zakat, dan juga ada jurnal dari akuntansi zakat yang mengacu pada PSAK 109. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Velin. Untuk Velin, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Ratna. Saya Velin akan menjelaskan tentang akuntansi zakat. Jadi akuntansi sering diartikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan menganalisa data keuangan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sedangkan pengertian dari segi istilah, zakat adalah pemberian sebagian harta untuk diberikan kepada golongan tertentu, menurut sifat-sifat tertentu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat 103 yang dijelaskan, ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi akuntansi zakat adalah salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbangnya dan mendistribusikannya kepada para mustahik dengan berdasar kepada kaidah syariat Islam. Tujuan dari akuntansi zakat ini yang pertama sebagai pertanggungjawaban atas fungsi manajemen, yang kedua sebagai pengawasan atas sarana dalam pengambilan keputusan, yang ketiga penyajian informasi atas ketentuan syariat Islam dalam organisasi, dan yang keempat informasi penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan syariat Islam bila terjadi, serta bagaimana proses penyalurannya. Kemudian ini akan saya jelaskan tentang konsep dan pengelolaan zakat yang ada di PPT. Nah, zakat ini merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Next. Masuk ke pengertian zakat. Next. Nah, berdasarkan bahasa, zakat memiliki bahasa dasar zakah, yang berarti berkah, tambah, suci, bersih, dan baik. Berdasarkan terminologi, zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada yang berhak. Jadi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu mushatik. Jadi muzaki ini adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat. Next. Kemudian ada pengertian infak. Jadi pengertian infak menurut Kamus Bahasa Indonesia, infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapat penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Terus menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 195 dijelaskan, dan infaklah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Oleh karena itu, infak berbeda dengan zakat. Jadi infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun, misalnya kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian, pengertian infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak uang yang ia kehendakinya.
Next. Ada jenis-jenis infak, di sini ada 4. Yang pertama ada infak mubah. Infak mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang dan bercocok tanam. Yang kedua ada infak wajib, yaitu terdiri dari zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Aplikasi infak wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib, seperti yang pertama membayar mahar atau mas kawin, terus ada menafkahi istri, dan menafkahi istri yang ditolak atau masih dalam keadaan iddah. Yang ketiga ada infak haram. Infak haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah, yaitu ada infak orang kafir untuk menghalangi syiar Islam, dan ada infaknya orang Islam kepada fakir miskin yang tidak karena Allah. Terus yang terakhir itu ada infak sunnah. Infak sunnah yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridho Allah. Bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk, yaitu mengeluarkan harta dengan niat sodakoh. Infak tipe ini yaitu ada 2 macam sebagai berikut. Ada infak untuk jihad dan ada infak kepada yang membutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ratna. Terima kasih. Baik, terima kasih Velin. Selanjutnya, saya Ratna Lestari Marten akan menjelaskan mengenai pengertian sodakoh. Next. Sodakoh sendiri secara bahasa berasal dari akar kata sodakoh yang terdiri dari 3 huruf, yaitu sod, dal, dan kaf. Artinya yaitu sesuatu yang benar atau jujur. Sodako sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan dari pemberi tersebut. Secara umum, sodako atau sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Nah, kegiatan ini tuh bukan hanya semata-mata untuk menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian dari yang kita punya, tetapi sodako sendiri juga mencakup segala hal seperti macam-macam zikir, misalnya seperti ada tasbih, tahmid, dan tahlil, dan segala macam perbuatan baik lainnya. Istilah lain dari sodako sendiri yaitu berarti derma atau donasi. Sodako sendiri itu sifatnya yaitu sunnah. Nah, kata sunnah ini diserap dari bahasa Arab yaitu as-sunnah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata sunnah sendiri bermakna perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, sedangkan jika tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Lalu dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 245 disebutkan, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah akan menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, ayat ini menggambarkan bahwa sodako sendiri memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi sedekah kepada fakir miskin, kerabat, atau orang-orang yang membutuhkan dilakukan hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah. Maka, imbalannya itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Selain sebagai bentuk amalan, sodako sendiri memiliki beberapa keutamaan. Keutamanya itu seperti yang sudah disebutkan, yaitu mendapatkan pahala baik di dunia ataupun di akhirat. Lalu sodako sendiri juga merupakan tanda ketakwaan. Sodako merupakan indikasi kebenaran iman seseorang, dan orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pajak. Nah, pajak sendiri merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang suatu negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sendiri merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Pemungutan pajak sendiri itu sifatnya itu wajib dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Pajak itu sendiri juga merupakan salah satu pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Pajak merupakan salah satu sumber dana dari pemerintah untuk mendanai pembangunan baik di sektor pusat ataupun daerah, seperti membangun fasilitas umum misalnya jalan raya, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan juga untuk kegiatan produktif lainnya. Next.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan zakat dan pajak itu sendiri. Dari sisi bentuk kepatuhannya itu, untuk zakat merupakan bentuk kepatuhan kepada Allah, sedangkan untuk pajak merupakan bentuk kepatuhan kepada pemerintah. Dari sisi dasar hukumnya atau sumber hukumnya sendiri, untuk zakat itu berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Nah, dari Al-Qurannya sendiri itu berasal dari surat At-Taubah ayat 39, 60, dan ayat 103, serta surat Fusilat ayat 6 dan 7. Lalu dari Al-Hadisnya sendiri berasal dari hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Tabrani, hadis riwayat Bazar, dan Baihaqi. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai dasar hukumnya dari zakat itu sendiri nantinya akan dijelaskan oleh teman saya Frida. Lalu untuk pajak sendiri itu berasal dari undang-undang suatu negara. Dari sisi sifatnya, untuk zakat ini bersifat permanen dan tetap. Jadi tidak ada perubahan yang ditimbulkan dari zakatnya itu sendiri. Lalu untuk pajaknya sendiri itu bisa mengalami perubahan dari waktu ke waktu tergantung dari kondisi dan juga kebijakan pemerintah dari masing-masing negara. Untuk imbalannya sendiri, zakat itu akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dari pajak dapat tersedianya barang dan jasa publik yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Lalu untuk pemberlakuannya sendiri dan diwajibkannya kepada siapa saja, untuk zakat sendiri berlaku hanya untuk umat muslim. Jadi umat di luar muslim itu tidak melakukan zakat. Lalu untuk pajaknya sendiri berlaku untuk seluruh warga negara. Jadi tidak memandang agama manapun. Pajak itu wajib dilakukan oleh seluruh warga negara yang berada di dalam suatu negara. Lalu untuk sisi penerimanya sendiri, dari zakat itu ada 8 golongan. Nah, 8 golongannya ini ada apa saja? 8 golongannya ini ada fakir, miskin, amilin, mu'alaf, orang yang belum merdeka, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah atau disebut fisabilillah, dan orang yang menuju jalan Allah atau ibnu sabil. Untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai 8 golongan tersebut, nantinya akan dijelaskan oleh teman saya Michelle Ayu. Lalu untuk pajaknya sendiri, penerimanya itu untuk semua orang yang berada di dalam suatu negara. Selanjutnya, untuk pemberlakuannya sendiri, zakat itu diberlakukan di seluruh dunia, sedangkan untuk pajaknya sendiri diberlakukan hanya untuk di negara tertentu. Nah, jadi untuk pajak sendiri ada beberapa negara yang tidak memberlakukan pajak untuk para warga negaranya. Dilansir dari www.liputan6.com yang dibagikan pada tanggal 29 Maret 2019, terdapat 5 negara yang membebaskan pajak bagi setiap warga negaranya. Nah, negara itu yaitu ada Uni Emirat Arab, Kepulauan Bahama, Bermuda, Andorra, dan Monaco. Next. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Frida. Kepada Frida dipersilakan. Baik, terima kasih Ratna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan antara zakat dan pajak itu sendiri. Nah, dilihat dari unsur yang pertama, bahwa zakat dan pajak ini merupakan suatu kewajiban yang memang bersifat memaksa dan mengikat atas harta, dan apabila seseorang dengan sengaja tidak membayarkan atau tidak menunaikan kewajiban tersebut, maka mereka akan dikenakan sanksi yang tegas. Jika dilihat dari konteks zakat itu sendiri, terdapat firman Allah ayat surat At-Taubah ayat 103 yang menjelaskan bahwa seorang muslim yang mempunyai harta dan telah memenuhi dan telah mempunyai cukup harta dan telah memenuhi syarat wajib zakat namun secara sengaja tidak menunaikannya, maka para petugas zakat wajib untuk memaksanya. Nah, jika dilihat dari sisi pajaknya itu sendiri, bahwa seseorang yang sudah menjadi wajib pajak dan telah mendapatkan penghasilan, namun secara sengaja dia tidak membayarkan pajaknya, maka negara wajib memberikan tindakan berupa sanksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dari sisi yang pertama ini, dari persamaan yang pertama ini, bahwa zakat dan pajak ini sama-sama merupakan kewajiban yang harus dibayarkan apabila sudah memenuhi syarat wajibnya. Dan terdapat sanksi yang tegas apabila mereka tidak membayarkan. Kemudian untuk yang kedua, bahwa zakat dan pajak ini harus disetorkan kepada lembaga yang resmi, agar nantinya proses pengumpulan dana dan penyalurannya itu dapat berjalan secara optimal.
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa bahwa lembaga resmi yang mempunyai hak untuk pengelolaan dan pengumpulan dana ini adalah Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Sedangkan untuk pajaknya itu sendiri terdapat dalam Sedangkan untuk pajaknya itu sendiri, berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa pembayaran dan penyotoran pajak itu dilakukan melalui kas negara dan bisa dilakukan menggunakan sistem elektronik atau loket dan teller dari bank persepsi atau pos persepsi. Nah, bank persepsi atau pos persepsi ini merupakan suatu bank atau pos yang memang secara sengaja ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara untuk menerima setoran berupa pajak. Terus yang ketiga, persamaan yang ketiga itu bahwa zakat dan pajak ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk membantu penyelesaian masalah ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Untuk pengentasan kemiskinan sendiri itu dibutuhkan beberapa upaya. Salah satunya bahwa negara itu harus menciptakan suatu regulasi atau kebijakan untuk tata kelola zakat ini sendiri agar nantinya zakat dapat dikelola dengan baik dan berjalan secara optimal. Lalu yang selanjutnya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah bahwa pemerintah harus memanfaatkan teknologi untuk mobilisasi atau penyaluran zakatnya itu sendiri agar nantinya zakat itu bisa disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Lalu untuk yang ketiga, bahwa pemerintah itu harus mendorong pemanfaatan zakat secara maksimal untuk mengurangi kemiskinan dan untuk peningkatan kesejahteraan. Lalu yang keempat, tidak terdapat janji untuk memperoleh imbalan secara langsung. Untuk pajaknya sendiri, seseorang yang telah membayarkan pajak itu dikarenakan mereka memang sudah wajib pajak dan telah mempunyai penghasilan. Namun mereka tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan imbalannya itu diberikan secara tidak langsung. Misalnya mereka mendapatkan fasilitas untuk melangsungkan usahanya mereka. Lalu untuk dari segi zakatnya itu sendiri, bahwa zakat itu dibayarkan ya karena mereka itu umat muslim yang wajib untuk membayarkan zakat dan telah mempunyai cukup harta. Dan mereka juga tidak mendapatkan imbalan secara langsung, karena imbalan yang mereka dapatkan ya cuman seperti perlindungan, solidaritas dari masyarakat, dan berupa penjagaan dari negara. Lalu yang kelima, bahwa zakat dan pajak itu dikelola oleh negara. Zakat dan pajak itu dikelola oleh negara dikarenakan pemanfaatan dan penyaluran dananya itu nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan lebih tepat sasaran. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar syariah. Dasar syariah itu ada dua. Yang pertama, dasar syariah Al-Quran dan dasar syariah As-Sunnah atau Al-Hadis. Nah, apa sih dasar syariah itu? Dasar syariah merupakan suatu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan beribadah, baik itu kehidupan ibadahnya itu sendiri dan baik dari bidang muamalahnya. Nah, kalau dari bidang muamalah ini, bahwa dasar syariah ini mengatur mengenai kehidupan yang menyangkut mengatur kehidupan manusia yang menyangkut ekonomi atau pengelolaan hartanya. Pada intinya, dasar syariah ini dia berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk dasar syariah Al-Quran, terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103 yang menjelaskan bahwa perintah seseorang atau umat muslim untuk membayarkan zakat, dan diharapkan dengan membayarkan zakat ini mereka mempunyai jalan untuk mensucikan atau membersihkan diri. Kemudian untuk yang kedua yaitu surat Ar-Rum ayat 39 yang menjelaskan bahwa
zakat ini merupakan salah satu jalan untuk mencapai ridhonya Allah dan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian untuk yang ketiga yaitu surat Al-Fussilat ayat 6 dan ayat 7 yang menjelaskan bahwa kaum mukmin yang telah membayarkan kaum mukmin yang tidak membayarkan zakat itu termasuk golongan kaum kafir. Lalu untuk yang keempat, surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan seseorang yang berhak untuk menerima zakat. Si penerima zakat ini dapat meliputi fakir, miskin, amilin, lalu ibnu sabil, fisabilillah, orang yang belum merdeka atau orang yang berhutang. Lalu next. Untuk dasar syariah yang kedua yaitu dasar syariah as-sunnah atau al-hadis. Dasar syariah as-sunnah yang pertama yaitu dari hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari ini menjelaskan bahwa seorang mukmin yang mempunyai cukup harta namun dengan sengaja tidak membayarkan zakatnya, maka di hari kiamat ia akan didatangi oleh ular yang menakutkan. Lalu dari hadis riwayat Tabrani menjelaskan bahwa golongan yang tidak mengeluarkan zakat di dunia, maka nantinya di hari kiamat ia akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang. Dasar syariah yang ketiga yaitu hadis riwayat Bazar dan Baihaqi bahwa harta yang telah dibayarkan oleh seseorang namun harta tersebut termasuk harta haram, maka nantinya tidak akan diperoleh kemanfaatannya atau harta tersebut akan binasa. Lalu untuk yang keempat yaitu hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan bahwa zakat itu dipungut dari orang-orang mukmin yang mempunyai cukup harta dan diberikan kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan atau orang yang berhak untuk menerima zakat. Next. Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa zakat ini bersifat wajib dan kedudukan dari zakat itu sendiri merupakan rukun Islam yang kelima. Serta seseorang yang dengan sengaja tidak membayarkan baik dari segi wajib maupun dari segi jumlahnya, maka ia akan dikeluarkan dari agama Islam dan harta yang telah didapatkan di dunia akan diperangi nantinya atau akan binasa. Sedangkan dari pajak itu sendiri, pajak itu merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara dan merupakan suatu instrumen penerimaan negara untuk digunakan sebagai pembiayaan negara yang nantinya manfaat tersebut digunakan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat dan untuk pengentasan kemiskinan itu sendiri. Next. Selanjutnya, untuk syarat wajib zakat akan dijelaskan oleh Florentina. Silakan Florentina, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Frida. Selanjutnya saya Florentina Pramesti akan menjelaskan syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Islam. Ini yang berarti mereka yang beragama Islam, dari anak-anak maupun dewasa, yang berakal sehat ataupun tidak, wajib untuk berzakat. Yang kedua ini ada merdeka, yaitu budak tidak dikenai kewajiban dalam membayar zakat, meski jumlah harta miliknya sudah mencapai nizab, dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan serta menjalankan seluruh syariat Islam. Dan yang ketiga itu sudah memiliki harta yang mencapai 1 nizab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan sudah mencapai haul atau bertahan selama setahun. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat harta untuk zakat. Next. Menurut hadis riwayat Huzaimah dan Ibnu Hibban disahihkan oleh Imam Hakim berfirman, barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu dia menyedekahkannya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala
bahkan ia akan mendapatkan dosa. Syarat harta untuk zakat ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu harta dimiliki secara sempurna. Harta seseorang memenuhi syarat awal jika memang harta tersebut benar-benar sepenuhnya milik orang yang bersangkutan. Nah, jika orang ini masih memiliki hutang, seseorang tuh harus melunasinya terlebih dahulu, baru dapat membayar zakat dari harta yang dimiliki oleh seutuhnya. Kepemilikan di sini merupakan hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu ada harta yang berkembang. Harta yang berkembang adalah harta yang dapat mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi pemilik harta. Harta yang dimaksud dibagi menjadi 2, yaitu harta yang berkembang dari segi kuantitas, yaitu kayak hasil perdagangan, perkembangbiakan hewan ternak. Dan yang harta yang berkembang selanjutnya ada dari secara kualitas atau takdiri. Kalau misalkan harta primer seperti kendaraan, rumah, simpanan makanan itu tidak termasuk ke dalam harta yang harus dizakatkan. Yang ketiga, ada harta mencapai nizab. Nizab merupakan suatu ukuran atau jumlah minimum setiap barang yang wajib dibayarkan zakatnya atau jumlah minimum yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Di sini contohnya seperti kayak zakat untuk zakat pertanian. Nizabnya adalah 650 kg gabah atau 520 kg jika yang dihasilkan adalah seperti makanan pokok. Atau kayak hasil perdagangan itu nizabnya setara dengan 85 gram emas. Yang keempat ada harta mencapai 1 haul. Syarat ini hanya berlaku untuk zakat yang berhubungan dengan kepemilikan harta dalam bentuk mata uang dan hewan ternak. Tidak untuk jenis zakat lainnya. Ini hadis riwayat Ad-Darqutni dan Baihaqi berfirman, tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlalu 1 tahun. Di dalam harta mencapai 1 haul ini, jangka waktu kepemilikan harta itu di tangan si pemilik yang sudah melampaui 12 bulan kamariah sejak cukup nizab. Yang kelima ada harta melebihi kebutuhan pokok, yaitu harta yang termasuk dalam kebutuhan pokok seperti stok makanan untuk keluarga, rumah atau tempat tinggal, dan pakaian. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis zakat. Jenis zakat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama jenis zakat jiwa atau fitrah, dan yang kedua itu ada zakat mal. Jenis zakat jiwa atau fitrah ini menurut hadis riwayat Ibnu Abbas berfirman, barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat id, maka itu zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah sholat id, maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Zakat jiwa atau fitrah ini adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasanya. Zakat fitrah ditunaikan itu dalam bentuk beras atau makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Kualitas beras atau makanan pokoknya itu harus sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Yang kedua itu ada zakat mal. Zakat mal ini adalah harta zakat yang dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, dikenakan atas harta yang dimiliki. Harta yang bisa dizakatkan itu berupa hasil panen, hasil pertambangan, hasil lautan, ternak, emas dan perak, harta temuan, dan masih banyak lagi. Besaran untuk zakat mal ini tuh berbeda-beda tergantung nizabnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Michelle. Terima kasih, Florentina. Saya Michelle Ayu akan menjelaskan mengenai objek zakat. Terdapat 10 objek zakat. Yang pertama adalah zakat hewan ternak. Terdapat ketentuan dalam zakat hewan ternak. Yang pertama adalah hewan ternak yang akan dizakati harus 100% milik sendiri, bukan hasil utang ataupun terdapat hak orang lain di dalamnya. Yang kedua adalah telah mencapai haul. Hewan ternak baru boleh dibayar zakatnya jika masa kepemilikan sudah mencapai haul, yaitu 1 tahun. Yang ketiga adalah dirawat dan digembalakan. Yang kedua, terdapat zakat uang emas dan perak. Zakat emas dan perak merupakan sejumlah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang sudah mencapai nizab dan haulnya. Untuk nizab emas adalah 85 gram, sedangkan untuk nizab perak adalah 595 gram. Zakat yang harus dibayarkan sejumlah 2,5% atas emas atau perak yang dimiliki seseorang.
Yang ketiga adalah zakat barang tambang dan rikas. Zakat barang tambang terdiri dari semua barang tambang baik yang beku seperti emas, perak, tembaga, batu bara, maupun yang cair seperti minyak bumi dan gas. Zakat yang dikeluarkan yaitu sebesar 2,5% apabila telah mencapai nizabnya. Lalu terdapat rikas. Rikas yaitu harta terpendam yang merupakan peninggalan bangsa-bangsa kuno. Menurut mayoritas ulama, jika harta ini ditemukan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20% terhitung sejak harta tersebut ditemukan. Yang keempat terdapat zakat pertanian. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan zakat pertanian ini, yaitu hasil pertanian harus milik sendiri. Artinya orang yang memiliki pemilik lahan pertanian harus membayarkan zakatnya, bukan pekerja yang menggarapnya. Yang kelima, terdapat zakat produksi hewani. Hasil ternak yang belum dikeluarkan zakatnya, wajib dikeluarkan zakat dari produksinya. Next. Yang keenam, ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan wajib dikeluarkan jika memenuhi dua ketentuan. Yang pertama adalah nilai barang dagangan mencapai nizab emas yaitu 85 gram atau nizab perak yaitu 595 gram. Yang kedua adalah telah dimiliki selama 1 tahun. Yang ketujuh ada zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan seseorang. Nizab zakat profesi adalah apabila telah mencapai 5 wazak atau sekitar 652 kg kurma atau bahan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Yang kedelapan ada zakat investasi. Zakat investasi merupakan zakat yang wajib dikeluarkan untuk harta yang diperoleh dari hasil investasi, seperti menyewakan gedung atau kendaraan. Besar zakat investasi yang harus dikeluarkan adalah sebesar 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih. Yang kesembilan ada zakat perusahaan. Zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya. Menurut salah satu lembaga fatwa dunia, semua jenis komoditas perdagangan wajib dibayarkan zakatnya apabila telah mencapai dua ketentuan. Yang ketentuan pertama adalah nilai telah mencapai nizab, baik nizabnya secara mandiri atau diakumulasikan dengan aset lain seperti uang dan komoditas lain. Yang kedua, telah mencapai haul. Adapun hutang, biaya sewa, pajak, dan lainnya tidak menggugurkan kewajiban zakat. Yang ke-10 ada zakat atas uang. Untuk tahun pertama, bila uang tersebut sebelum didepositkan atau ditabungkan telah dizakati, maka zakat yang dikenakan hanya atas bagi hasilnya saja. Next. Siapa aja yang berhak menerima zakat? Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang memiliki harta sangat sedikit. Orang-orang ini tidak memiliki penghasilan, sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhannya secara sehari-hari. Yang kedua ada miskin. Mereka orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum, dan tak lebih dari itu. Yang ketiga ada amilin. Amilin adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkan kepada orang yang membutuhkan zakat. Yang keempat adalah mualaf. Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang yang baru masuk Islam semakin mantap untuk meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhan, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Yang kelima ada rikab atau memerdekakan budak. Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah zakat yang digunakan untuk memerdekakan budak atau menebus budak tersebut. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak untuk menerima zakat. Yang keenam ada garim atau orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang juga berhak untuk menerima zakat, kecuali orang-orang berhutang untuk kepentingan maksiat atau untuk memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur. Yang ketujuh ada fi sabilillah. Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misalnya untuk pengembang pendidikan, untuk dakwah, kesehatan, serta panti asuhan.
Yang kedelapan ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Next. Orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama ada orang kaya. Orang kaya tidak seharusnya menerima zakat karena mereka memiliki harta yang banyak dan penghasilan yang cukup. Yang kedua, terdapat orang kuat. Orang kuat di sini maksudnya adalah mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Jika penghasilannya tidak mencukupi, baru boleh menerima zakat. Yang ketiga, ada orang kafir di bawah perlindungan negara Islam, kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. Yang keempat, ada orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan muzaki atau orang yang berzakat, seperti istri, anak, cucu, orang tua, dan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lendi. Baik, terima kasih Michelle. Saya akan lanjutkan mengenai jurnal akuntansi zakat yang diatur dalam PSAK 109. Seperti saya sebutkan sebelumnya, bahwa PSAK 109 itu mengatur mengenai akuntansi zakat dan infak atau sedekah. Penerimaan zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan zakat dalam berbentuk cash ataupun dalam bentuk non-cash, seperti misalkan aset tetap atau lainnya. Jurnal ketika menerima zakat dalam bentuk cash itu adalah cash dan zakat pada dana zakat senilai dengan nominal yang diterima. Sedangkan jurnal untuk penerimaan zakat dalam bentuk aset non-cash yaitu adalah aset non-cash pada dana zakat sebesar nilai wajarnya. Nah, zakat yang diterima itu akan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai dana amil dan sebagian untuk dana bagian non-amil. Jurnalnya adalah dana zakat di sisi debit dan dana zakat amil dan dana zakat non-amil di sisi kredit, yang pembagiannya itu berdasarkan ketentuan tersendiri. Tetapi jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat tersebut, maka seluruhnya itu akan diakui sebagai dana zakat non-amil yang jurnalnya adalah cash dana zakat pada dana zakat non-amil yang nilainya itu sebesar nilai yang diterimanya nominalnya. Amil itu adalah pihak yang bertindak untuk mengerjakan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran dana zakat. Karena zakat itu berbentuk aset, maka pasti terjadi penurunan nilai. Mungkin saja terjadi penurunan nilai. Nah, penurunan nilai ini bisa terjadi karena disebabkan oleh kelalaian amil ataupun yang bukan disebabkan oleh kelalaian amil. Jika disebabkan oleh kelalaian amil, maka jurnalnya adalah dana zakat non-amil pada aset non-cash. Sedangkan jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian amil, maka jurnalnya adalah dana zakat amil pada aset non-cash sebesar nilai kerugiannya atau nilai penurunan nilainya. Zakat yang tadi sudah terkumpul dan kemudian diserahkan kepada mustahik atau orang yang pantas untuk mendapatkan zakat tersebut akan diakui sebagai pengurang dana zakat. Jurnalnya adalah jika diserahkan dalam bentuk cash, maka jurnal adalah dana zakat non-amil pada cash dana zakat sebesar nilai yang diberikan atau nominal uang yang diberikan. Jika pemberian zakat itu dilakukan dalam bentuk aset non-cash, maka jurnalnya adalah dana zakat non-amil pada kreditnya aset non-cash dana zakat sebesar nilai perolehannya atau nilai tercatat bukunya. Kemudian kita masuk ke akuntansi infak atau sedekah. Sama seperti akuntansi zakat, akuntansi infak atau sedekah itu dibagi dua juga saat penerimaannya, yaitu dalam bentuk cash atau dalam bentuk aset non-cash. Jika dalam bentuk aset non-cash itu akan dibagi lagi menjadi aset non-cash lancar ataupun tidak lancar. Jurnal pun mirip-mirip seperti tadi, yaitu tergantung misalkan dia diterima dalam bentuk cash, yaitu jurnalnya cash pada dana infak atau sedekah. Kalau misalkan aset non-cash dalam bentuk aset tidak lancar, maka aset non-cash tidak lancar pada dana infak atau sedekah, tergantung
tergantung bentuk aset yang diterima. Jika diterima dalam bentuk cash, maka nilainya akan sebesar nominal yang diterima. Sedangkan jika dalam bentuk non-cash, maka sebesar nilai wajar. Sama seperti tadi juga, infak yang diterima itu akan dibagi menjadi sebagian untuk dana amil dan sebagian untuk bagian non-amil. Jurnal adalah dana infak atau sedekah pada sisi debit dan dana infak amil dan dana infak non-amil di sisi kredit. Dana infak tersebut yang sudah dikumpulkan itu bisa diamanahkan untuk dikelola nilainya supaya akan menjadi lebih besar sebelum diberikan ke pihak yang membutuhkan. Nah, mohon maaf, kalau misalkan aset yang diterima itu dalam bentuk non-cash dan tidak lancar, maka aset tersebut jika dia merupakan aset yang terdepresiasi, maka bisa disusutkan dengan jurnal dana infak atau sedekah non-amil pada akumulasi penyusutan aset non-lancar dengan nilai depresiasinya tersebut. Untuk penurunan nilai aset infak atau sedekah, jika disebabkan oleh kelalaian amil, maka jurnalnya adalah dana infak atau sedekah non-amil pada aset non-cash dan infak atau sedekah. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian amil, maka jurnalnya adalah dana amil infak atau sedekah pada sisi debit dan aset non-cash infak atau sedekah pada sisi kredit. Nah, dana infak itu sebelum diserahkan kepada pihak yang membutuhkan bisa dikelola dalam jangka waktu sementara supaya nilainya itu menjadi lebih besar. Nah, hasil dananya itu akan diakui dan di jurnal cash atau piutang infak atau sedekah pada dana infak atau sedekah senilai dana yang dihasilkan. Nah, dana infak yang sudah terkumpul tersebut bisa setelah diserahkan kepada orang yang membutuhkan akan diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar nilai yang diberikannya dengan jurnal dana infak atau sedekah non-amil pada cash dana infak atau sedekah. Penyaluran infak atau sedekah kepada amil lain jika dana yang sudah diberikan tersebut tidak dikembalikan lagi, itu akan diakui sebagai dana infak atau sedekah pada kas dana infak atau sedekah sebesar nilai yang diberikan. Sedangkan jika infak atau sedekahnya itu akan dikembalikan lagi, itu akan dicatat sebagai piutang dengan jurnal piutang dana infak atau sedekah pada cash dana infak atau sedekah sebesar nilai yang diberikan. Nah, berikut adalah contoh soal. Yang pertama, diterima dari PT ABC dana zakat sebesar 10 juta. Dari infak 30 juta. Maka jurnalnya adalah di sisi debit kas dana zakat 10 juta dan cash dana infak atau sedekah 30 juta pada dana zakat 10 juta dan dana infak atau sedekah 30 juta. Kemudian PT ABC itu menyalurkan zakat sebesar 5 juta untuk pendidikan di daerah terpencil dan terbelakang. Jurnalnya adalah dana zakat non-amil 5 juta pada cash dana zakat 5 juta. Disalurkan dana infak sebesar 2 juta untuk renovasi Masjid Al-Ikhlas. Jurnalnya adalah dana infak atau sedekah pada cash dana infak atau sedekah sebesar 2 juta. Selanjutnya, PT ABC itu mencatat hasil transfer dana zakat dan infak ke dana pengelola sebesar 1,5 juta. Maka jurnalnya adalah cash infak atau sedekah pada dana infak atau sedekah sebesar 1,5 juta. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.